Pernah nggak sih kalian nonton film yang di awal terasa seperti film detektif, tapi di akhir malah membuat kita bertanya-tanya sebenarnya apa yang sudah kita lihat? Film Shutter Island 2010 karya Martin Scorsese adalah salah satu contohnya. Dalam video ini, saya akan menganalisis bagaimana film ini membangun konstruksi realitas menggunakan analisis framing Robert N. Edman dan teori konstruksi realitas Peter Berger dan Thomas Luckmann. Shutter Island dirilis pada tahun 2010 dan disutradarai oleh Martin Scorsese. Film bergenre psychological thriller ini dibintangi Leonardo DiCaprio sebagai Teddy Daniels, seorang marshal yang datang ke rumah sakit jiwa Ashcliffe untuk menyelidiki hilangnya seorang pasien. Sebelum masuk ke analisis filmnya, saya akan jelaskan dulu teori yang saya gunakan. Penelitian ini menggunakan teori konstruksi realitas sosial dari Peter Berger dan Thomas Luckmann. Menurut mereka, apa yang kita anggap sebagai kenyataan itu sebenarnya tidak selalu benar-benar nyata, tetapi bisa terbentuk dari pengalaman, lingkungan, dan interaksi sosial seseorang. Dalam teori ini, ada 3 proses utama, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Tahap pertama adalah eksternalisasi, yaitu proses ketika seseorang menciptakan suatu realitas. Di film Shutter Island 2010 karya Martin Scorsese, hal ini terlihat ketika Andrew Ledis yang mengalami trauma berat mulai membentuk identitas baru sebagai Teddy Daniels. Identitas ini menjadi cara baginya untuk menghindari kenyataan yang menyakitkan. Selanjutnya ada objektivasi, yaitu ketika realitas yang sudah diciptakan mulai dianggap sebagai kenyataan. Dalam film ini, seluruh lingkungan rumah sakit ikut memainkan peran agar Andrew benar-benar merasa dirinya adalah Teddy Daniels. Akibatnya, realitas yang awalnya hanya ada di pikirannya terasa benar-benar nyata. Tahap terakhir adalah internalisasi, yaitu ketika seseorang menerima realitas tersebut sebagai bagian dari dirinya. Andrew sudah begitu percaya bahwa dirinya adalah Teddy Daniels, sehingga meskipun kenyataan akhirnya diungkapkan, ia tetap sulit melepaskan identitas tersebut. Setelah memahami teori yang digunakan, selanjutnya penelitian ini menggunakan metode analisis framing dari Robert N. Edman. Metode ini digunakan untuk melihat bagaimana sebuah film membingkai suatu peristiwa atau realitas agar penonton memiliki cara pandang tertentu. Analisis framing menurut Edman terdiri dari 4 tahapan, yaitu mendefinisikan masalah, define problems, mencari penyebab masalah, diagnosa cause, memberikan penilaian moral, make moral judgment, dan melihat solusi yang ditawarkan, suggest remedies. Keempat tahapan inilah yang akan saya gunakan untuk menganalisis film Shutter Island. Sekarang, saya akan masuk ke hasil analisis framing berdasarkan 4 tahapan tersebut. Pada awal film, masalah utama dibingkai sebagai kasus hilangnya Rachel Solando. Penonton diarahkan percaya bahwa Teddy Daniels adalah seorang marshal yang sedang menyelidiki kasus tersebut.
Semakin jauh investigasi berlangsung, film mulai memperlihatkan halusinasi, mimpi, dan trauma Teddy. Awalnya, penonton menganggap gangguan tersebut muncul akibat tekanan investigasi, namun ternyata akar masalah berasal dari trauma masa lalunya. Bagian ini menjadi titik balik film. Rumah sakit yang awalnya terlihat jahat ternyata justru sedang melakukan terapi. Sebaliknya, Teddy yang dianggap korban ternyata adalah Andrew Ledis. Film menawarkan terapi roleplay sebagai solusi agar Andrew menerima kenyataan. Namun pada akhir film muncul pertanyaan apakah ia benar-benar sembuh atau sengaja memilih kembali ke dalam delusinya. Berdasarkan hasil analisis streaming Robert and Edman, film Shutter Island berhasil membentuk persepsi penonton melalui pemikiran informasi secara bertahap. Realitas yang diyakini tadi ternyata hasil dari konstruksi yang disebabkan oleh rasa trauma dan rasa bersalah. Dalam teori Berger dan Luckman, kita bisa melihat bahwa realitas dalam film ini dapat dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Hal inilah yang membuat film Shutter Island bukan hanya dikenal sebagai film thriller, tetapi juga refleksi mengenai identitas, trauma, dan bagaimana media membentuk cara kita memahami realitas.